kita bersama Bapak Haji Baik. Dia ini wartawan senior memorandum dahulu, Daktur. Sekarang Sogo Masjid Nursalim. Nah, ini kita mau bincang-bincang tentang aktivitas beliau yang setiap hari turun ke Bengawan Solo untuk mengambil SMK. Itu dulu ceritanya bagaimana, Pak? Kok sampai sampai yang turun ke lapangan terus setiap hari sampai sekarang itu cerita awal. Oh, ceritanya gini. Waktu di lapangan tenis itu nggak formal ya. Saya ketemu Pak Fadli menjelang akhir jabatan. Ya nggak formal, nggak pakai kaos, nggak apa, duduk di pinggir lapangan, ada video pembersihan Eceng-Gondok. Nah, kemudian saya tunjukkan, Pak, ini ada ini. Daripada tiap tahun kok masalah terus gitu. Akhirnya aku bisa, tapi syaratnya itu tatanganan kabeh. Aku mau diribui karo orang-orang yang lain, birokrasi. Ya birokrasi. Yang penting pokoknya sampai terus bersih, sampai bayar aku sekian. Pak Fadli mau dengan dana yang menurut saya luar biasa, cukup lah, sangat berlebih. Tapi pada kenyataannya ternyata begitu Pak Fadli berhenti, dana itu menjadi sangat jauh berkurang. Tapi akhirnya karena kondisi masyarakat sudah seperti itu, banjir sudah semakin tinggi, jalanan nggak bisa masuk, mesin sudah jadi, akhirnya ada niko-niko, kemudian saya dapat tambahan, ya istilahnya yang penting cukup aja. Tapi semua harus dana dari saya dulu. Kira-kira berapa waktu itu? Waktu itu 70, asalnya 26 juta untuk seluruh sungai, tapi saya nggak mau, kalau 26 nggak bisa buat untuk beli BBM aja nggak tahu cukup apa enggak dulu. Akhirnya saya minta, kemudian dikasih 70 juta. Itu pun itu untuk operasional. Iya, untuk seluruhnya, ya gaji, ya kerusakan, ya bahan bakar. Kalau pembuatan perahunya? Pembuatan perahunya itu dua itu 37 juta. Dianggarkan oleh pemerintah. Oh iya, dianggarkan, dibeli. Ibaratnya perahu saya dibeli. Terus setelah peralihan Pak Fadli ke Gironur? Ya itu, kemudian kan Pak Fadli itu belum hanya sempat disetujui, tapi setelah berhenti, kemudian Pak Gironur, oke, dilanjut, tetap saya jalan. Kemudian setelah saya ditawari uang 26 juta, saya nggak mau, karena bagaimanapun 26 itu cukup banyak berapa hari gitu. Sementara sungainya itu ada lebih dari 30 kilo kan, sampai Ngelaga, sampai Sudangan, sampai Wangin sana, mulai Pucang Terlu sana. Kita bisa bayangkan Eceng-Gondok sepadat itu, kita jalan di atasnya Eceng-Gondok aja bisa. Itu saking padatnya, sudah nggak ukur. Kemudian akhirnya disetujui 70 juta dengan catatan utang. Dan uang itu akhirnya dibayar 31 Desember pas. Berarti awalnya sampai yang biaya itu? Iya, semuanya. Mulai kerusakan, perahu tenggelam, saya harus ngangkat lagi, saya harus ganti solar, ganti wis, semuanya itu ya semua dari saya. Gaji semua awal semua dari saya. Kemudian dapat berapa bulan itu saya dikasih entah berapa, lupa saya, dan kemudian dilunasi 31 Desember. Yaitu biar pada tahun kedua nilainya sama, ada perubahan 70, dan pada tahun ketiga ini insya Allah ada peningkatan, walaupun saya belum terima juga gitu loh. Untuk Eceng-Gondok itu menurut saya ya, itu solusi terbaik ya, kalau kondisi geografisnya Lamongan, itu Eceng-Gondok itu yang terbaik pembersihan. Karena apa? Kalau diangkut dengan truk, bagaimana truk bisa datang ke Janggan? Bagaimana truk bisa datang ke Dantoyo? Dan andaikan bisa itu berapa ratus truk ribu. Dan dengan cara alat apa menaikkan dari dalam sungai ke daratan? Itu semuanya nggak mungkin. Kalau saya lihat di Martapura, di Banjarmasin, itu waktu saya duduk melihat pembersihan sungai di sana, itu pakai kapal. Kapalnya berjalan begini, kemudian ada blower kayak naik gitu. Itu sampah seluruhnya, Eceng-Gondok dan lain-lain, itu langsung naik ke dalam kapal, naik ke geladaknya kapal kayak truk itu. Kemudian dari situ truknya itu kayak truk sampah langsung bisa naik ke daratan. Dan anggarannya itu saya dengar itu 600 juta per 6 bulan. Dan kenapa kapal di sana bisa? Karena jembatannya tinggi, sungainya lebar. Lah sini itu jembatannya pendek-pendek, untuk perahu biasa itu nggak bisa. Akhirnya solusi adalah dengan cara dipotong sampai hancur, kemudian dia kena arus mengalir ke Bengawan Solo atau ke laut.
dampaknya ya satu, kerja bakti itu nyaris nggak ada. Yang dulu TNI Polri selalu rame-rame berapa truk berapa hari kerja bakti itu. Nah, dan hasilnya juga ya kita tahu juga setelah ini 3 tahun kan hampir nggak ada kerja bakti. Kerja bakti massal itu nggak ada. Paling di sungai. Nah, cuman mesin saya ini saya akui kendalanya itu kalau airnya nggak mengalir atau jembatannya pendek-pendek. Karena nggak bisa lihat di bawah jembatan. Nah, di Lamongan ini ada sampai sekarang jembatan itu dilewati perahu di bawahnya itu nggak bisa sampai sekarang. Nah, ini nggak bisa mesin saya. Ya harusnya kan lancar Pak. Jadi begini, pada bulan Oktober air di Lamongan ini sudah banyak. Saya sudah mengingatkan itu ke pemerintah, Pak. Air di sungai dan di waduk ini nggak kering loh tahun ini, tahun 2022 itu nggak kering. Airnya masih banyak. Maka nanti akan ada hujan sebentar saja ini akan banjir. Langsung saya lebih dulu dipanggil, walaupun dana itu urusan belakang, tolong dikerjakan lagi. Saya juga menawarkan di grup itu, siapa yang mau menawarkan monggo, mumpung belum, siapa saja yang mau mengerjakan eceng gondok boleh. Saya ajari, saya transfer ilmunya, saya transfer teknologinya, kalau kerusakan saya ajari, nggak apa-apa. Kalau siapa yang mau, sistemnya masih seperti ini. Kemudian saya langsung begini, ini yang paling fatal adalah di Desa Panggang, Gelaga. Itu adalah Sungai Waung ya. Nah, itu harusnya sampai ke Tanggok sana. Ini eceng gondoknya penuh sangat sudah luar biasa. Nggak ukur itu sudah. Nggak tahu itu eceng gondok umurnya berapa itu. Itu saat Bengawan Jero di daerah Melawi itu banjir. Di sana itu kedalaman sungai hanya sekitar 1 meter lah. Dangkal sekali. Nah, padahal air itu hanya keluarnya bisa di situ, puru tutup total. Bayangin ketinggian itu hanya sekitar 1 meter, terus akarnya eceng gondok itu lebih dari 30 cm dan padat, sehingga arus nggak bisa jalan. Maka saya bawa ke sana mesin, saya tarik dari Kiringan tak bawa ke sana, 4 hari belum nyampe. Dan itu mesin saya itu terhenti di Desa Baru. Karena nggak bisa jalan sama sekali, bayangin. Saking padatnya mesin belakang mati, mesin depan mati, nggak bisa jalan. Baru saya urai dari bawah, kemudian Panggang lolos, itu sekitar 1 bulan gitu, saya menyelesaikan itu, pekerjaan itu. Dan mesin saya berapa kali tenggelam, saya nggak tahu ya, memang di air. Saya untuk mengangkat itu saya pakai kren, dan kerusakan itu kalau 5 juta 1 kali itu pernah juga. Sekali saat ini sudah total. Sudah selesai, dan kemarin Pak Bupati bersama rombongan, kepala dinas semuanya, kepala dinas PU Bina Marga, PU Pengairan, PUPR, para pejabat-pejabat terkait camat-camat juga sudah mengunjungi, sudah lewat. Saya sudah bilang begini, Pak, ini sungai sudah bersih, sudah lancar semuanya, air sudah lancar, perahu-perahu sudah lancar, petani-petani sudah enak. Nah, tolong dijaga, karena tinggal di pinggir. Air kan terjadi penyusutan yang cepat ini, Pak. Airnya menyusutnya cepat sekali. Nah, di pinggir-pinggir itu kan banyak, Mas ya, eceng gondok. Nah, eceng gondok dari pinggir atau dari sungai-sungai kecil di desa, itu kan turun semua ke situ. Nah, ini nanti kalau nggak dijaga, sementara sekarang ini orang masang jaring sudah banyak sekali, karena sudah bersih dan ikan kan sudah menyempit kan sungainya, sehingga ikan juga banyak. Pader itu segini-gini. Itu kalau nggak dijaga, nanti kalau sudah air nggak jalan, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa mengerjakan, saya nggak bisa buang, karena airnya nggak jalan. Harus camat, kepala desa masing-masing ini harus mau menjaga, harus mau membersihkan. Katanya kan begitu, Pak. Tapi pada kenyataannya ya gimana ya? Saya itu melihat begini, geografisnya Lamongan ini kan kalau Panggang, Gelaga ke barat, ke timur, itu kan gak kebanjiran. Bengawan Jero ini banjir dalam, sana enggak kebanjiran. Tapi orang sana kok begitu aktif untuk membersihkan, itu saya salut. Ya. Nah, sekarang bagaimana melibatkan? Saya kan pernah ditantang ketua DPR ya. Gimana saya bisa membersihkan seluruh bibitnya eceng gondok. Asal kasih uang saya yang cukup. Saya bersihkan sampai di jublang-jublang kampung itu, tak bersihkan semua, kali-kali kampung tak bersihkan. Tapi apa boleh, Pak, persoalannya? Sama orang yang punya kali-kali di kampung, sampai kalau lihat Melawi ke utara, di desa-desa saya itu juga, eceng gondok itu kan juga penahan ombaknya galengannya tambak, Pak. Masih banyak. Bahkan di kiri-kiri kanan tambak, saya mungkin ada juga. Karena apa? Perahunya lajunya kenceng-kenceng, Pak, kalau bersih itu.
Dan ini penahannya ombak itu ya pakai kangkung atau eceng gondok. Gini, kalau itu dibiarkan, eceng gondok itu cepat. Apalagi besok kalau sudah air tinggal sedikit, kan sungai juga tinggal sedikit kan, tinggal mengecil kan. Kalau sekarang ini banjir, air itu kan segini di sungai. Nah sekarang tinggal segini. Kalau sampai lihat ke dekat ke utara itu, hampir sekarang sudah nutup lagi. Jadi air itu harusnya kan begini. Dari dekat ke utara, ketemunya lah Dinoyo ke timur, ketemu Lawangen. Nah, yang dari sini tuh ketika nggak ada air dari atas, nggak ada dari dekat ke selatan, nggak ada. Maka ini penurunannya air itu begini, bukan mengalir. Nah, dari sini masih bisa mengalir. Karena ini kan sungai mati, Pak. Sungai Waras ke selatan itu kan sungai mati. Nah, itu andikan bersih total kan. Kalau ada lagi bicara kok ada lagi itu dari mana? Ini yang jadi pertanyaan. Berarti dari bibit di pinggir-pinggir. Untuk sungai yang nggak mengalir, itu dangkal, itu diambili dengan perahu besar. Lalu saya bikin, disetujui, dibantu oleh Korpri, anggarannya dikasih 20 juta, 22 juta, itu sama mesinnya semuanya. Besarnya mesin itu 10 meter kali 2. Itu kalau andaikan diambili, itu 1 truk lebih. Nah, dibuang kemana? Dibuang di TPT, antara TPT jalan dengan cor-coran. Sekarang jalan itu kan sudah ditinggikan semua ya. Nah, antara cor yang terakhir di TPT ini kan ada batas, atau ditaruh di pinggir-pinggirnya jalan yang baru dicor itu. Nanti kan nggak lama jadi lemah, Pak, jadi tanah. Iya, harus bisa. Nggak boleh. Bersih sudah. Sudah sampai mulai Pucang Telu sana. Mulai Pucang Telu sampai Kurus sampai sana. Iya, ya ini yang dimaksud Garpu Sendok itu. Sekarang punya 3. Nah, 3 ini, 1 dari Pramuka yang terakhir kemarin. Cuman begini. 3 apa? 3 perahu, 3 mesin. Nah, itu cuman begini ya. Mesin itu kan di air ya. Dan berat 1 ton lebih, Pak. Dan nggak gampang bawa itu. Mariknya juga berat. Nah, kalau kita taruh kayak ini ya, yang perahu besar itu kemarin kan mau diminta di Melawi, ya tak taruh sampai sekarang ya di sana gitu. Nah, ini kalau ada hujan, ada apa, kalau nggak ada yang ngerawat kan gimana? Menangani Bengawan Jero ya, kan begini. Sebenarnya Belanda itu baik melihat geografis Lamongan itu. Karena Lamongan kan seperti begini ya. Ini ada ditarik begini, ada Bengawan Jero ya. Kemudian di sini, di belakangnya ini Bengawan Solo, kemudian Lamongan bagian utara. Kemudian di bagian ini itu ke selatan, ini kan dataran tinggi. 18 kecamatan, itu airnya kan ke Bengawan Jero. Mulai selatan sampai tengah, sampai ke utara, itu selatannya Bengawan Solo. Itu kan selalu semua ke Bengawan Jero. Nah, kemudian dalam kondisi begini, itu Belanda kan bikin waduk-waduk di bagian selatan, Pak. Yang mana ini ada yang miliknya desa, ada milik kabupaten, ada milik provinsi, ada milik pusat. Ini yang terus jadi masalah itu. Nah, ini kan semua nggak ada yang maksimal, Pak. Airnya dangkal semua dan ada alih fungsi. Ada di dalam waduk itu ada tambak, loh, Pak. Dan itu permainan. Nah, terus di rawa Manyar. Saya itu pernah diundang orang untuk rawa Manyar, Moropelang ke utara. Itu saya disuruh membersihkan. Saya dikasih uang langsung di 10 juta, tolong bersihkan, Pak. Biar saya bisa manen ikannya. Saya bilang nggak bisa, Pak. Mesti saya untuk begini nggak bisa. Nah, kok bisa sampai ngerjakan? Saya nyewa ke 16 orang. Dia bilang, berapa? 420 juta 5 tahun. Ini apa nggak tahu? Semua tahu, Pak. Nah, kalau kita bicara begini, siapa lagi? Ya masyarakat kita sama-sama juga. Nah, ini kan mereka kan nyewanya ke masyarakat. Waduk, rawa. Nah, rawa ini kan pada posisi begini ya. Pada posisi begini, itu rawa dari ujung ke utara itu kan sekarang itu kan masih dibuang, Pak, airnya. Yang saya kapan hari terakhir lewat itu, airnya masih dibuang ke Bengawan Jero. Nah, kenapa kok dibuang? Ya sana kan biar cepat itu juga kan, semen tahu juga kan nanti akan ditanami juga kan, model-model begitu kan. Nah, pengelolaan yang seperti ini, yang selalu bicaranya adalah itu kewenangan pusat. Lamongan itu kan punya 42 waduk dan rawa. Nah, tapi mana yang ada ketika musim kemarau ada airnya? Mana rawa atau waduk yang musim kemarau ada rawanya?
selain Waduk Bondan. Waduk Bondan pun ketika kemarau kan sudah nggak maksimal, sudah tinggal sedikit. Dan itu kan memang ada batasan tidak boleh dibuang dan atau ada batasan elevasinya nggak boleh ditampung, pasti harus dikeluarkan. Walaupun dengan jeruk banjir kayak opo, nek Waduk Bondan sudah seperti ini maka dia ada luberan kan. Hilir itu kan begini, hilir itu yang paling vital adalah yang paling besar itu yang memang Waung ke timur sampai ke Tanggok di Manyar. Itu paling besar arus yang paling keluarnya sampai sekarang. Nah, Kuru itu sebenarnya besar, tapi kan Kuru itu ada ketergantungan. Ketergantungan dari Bengawan Solo. Kalau Bengawan Solo besar, tutup total, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Tapi Kuru itu tradisional, pintunya tradisional. Dan ada pendangkalan di luar. Karena jauh, jalannya kan jauh. Air Bengawan Solo itu kalau tinggi, itu kan endapannya luar biasa, Pak. Untuk membuka, ketika bisa dibuka satu hari, itu endapannya itu harus dibongkar semua juga sama pengajar, itu lambatnya. Apalagi buka pintunya, masih manual. Nah, kalau pengerukan di Waung itu memang bagus Pak, ke sana. Itu memang nanti karena apa? Nggak pakai biaya apa-apa. Nggak pakai biaya sulam, nggak pakai biaya apalah. Cuman kendalanya itu, andai kan dibuang ke kiri kanan jalan, dikembalikan ke nolnya tanah, itu nolnya sungai itu umpamanya. Itu kalau dibuang ke pinggir itu paling nggak butuh 6 meter untuk tempat pembuangan. Jadi menjadi koyok, menjadi tanggul gitu nanti. Jadi besar. Kalau hanya ditemplek di pinggir yang nggak pernah ada hasil. Dekat ke utara itu berapa kali, Pak? Iya, ketika kemarau ya diemplek-emplek di pinggir-pinggir itu banyu hutan di sebalik meneng. Nah, itu kalau diambili maunya tanah di sepanjang sungai itu diambili dengan truk. Saya juga sempat mikir begini. Waduk itu kan lebih enak sebenarnya kalau ngambil musim kemarau kan. Truk bisa masuk ke dalam waduk kan, langsung ngambil. Tapi mana yang proyek itu maksimal? Kita semua tahu ya, proyek air itu Pak ya. Ketika sudah dimulai pengecasan, hujan deras, penuh ya sudah. Alat-alatnya sudah pulang semua ya sudah. Pasalnya jelas. Iya, siapa nanti yang mau meriksa terseluruh nanggone rono? Oleh piro itu mau ngeduke? Kau udah sing gelem, makanya siapa pemeriksa yang mau seluruh ngukuri begini? Kalau Waung ke timur, itu andaikan diambili gitu. Sama dengan Cenggondok yang ada katanya Cenggondok itu mestinya diambili, dibawa truk-truk gitu. Itu loh Pak, satu sungai satu ruas saja, sekitar 100 meter aja. Itu ambilan semua masukkan ke stadion, juga muat Pak. Ya solusi cepat. Ini kan saya bisa ada skala ya. Solusi cepat kalau mau Pemkab itu bikin pompa yang kayak di Palembang. Jadi gak pompa dulinan kayak sekarang ini. Pompa pemerintah itu berulang-ulang ya, mulai dari pusat, dari apa ketika datangkan mesin keguyu karo wong tani Pak. Hanya 8, hanya 12, 10 dem itu tak kayak wong tambahan Pak. Idealnya berapa? Idealnya ya paling enggak ya di atas 20. Kalau dataran rendah lebih tinggi dari di luar, itu kan solusi pompa. Kalau kita ngajib pembuangan kan tergantung dari kondisi di luar. Tapi kalau pompa itu kan selalu bisa jalan. Kuru paling gampang. Karena apa? Kan ada sembayat beret Pak, BGS kan. Ada BGS. Nah, itu air Bengawan Solo di Kuru itu kan relatif bisa dikendalikan. Kalau mau lebih cepat lagi, andaikan benar, andaikan mau, itu floodway. Solusi yang paling nyata hasilnya itu adalah sudetan Bengawan Solo sampai ke Beruntung Sedayu Lawas. Itu eranya Pak Fari. Sebelum ada sudetan, sebelum ada floodway, itu kan Widang selalu jebol dulu banjir, ingat kan? Sampai Jabung, sampai rumah sak wuwung-wuwung, ada 6 desa di Laren. Ada Sisir, Dateng, Centini, terus Jabung, terus Gelap, siapa ya satunya itu? Itu kan selalu sampai wuwung nggak kalau banjir. Nah setelah disudet, termasuk dukun sekolahan saya itu, kan selalu musim banjir kan banjir. Bengawan Solo kan, dan orang daerah sini termasuk Jimbabat itu Banaran ya, yang gitu kan, itu kan, iya, di dalam tanggul itu kan selalu sampai wuwung ya. Nah setelah ada sudetan itu kan sudah nggak ada terjadi. Diharapkan kalau di sana itu lebih diperdalam lagi, kan sejak era Pak Farid sampai sekarang tidak pernah direklamasi Pak, nggak pernah digeruk. Terjadi pendangkalan yang luar biasa, bahkan di muaranya saja di Beruntung tempat pelabuhannya itu juga sering
alurnya kapal itu juga terganggu oleh endapan. Andai kan itu didalamkan, Pak, air Bengawan Solo lebih banyak keluar ke sana, maka Kuro itu insya Allah bisa lebih rendah. Itu kan seluruhnya itu kan Wangen itu kan dari Dinoyo. Nah, Wangen itu kan jauh, Pak. Jauh ke sana sehingga ya bagus, selalu bisa dibuka terus. Tapi kan arusnya itu panjang dan di sana terjadi banyak halangan. Saya minta Pemkab itu begini, Pak, tolong saat saya kerja yang bulan-bulan maksimal, andaikan sungai itu nggak ada sama sekali penghalang. Yang namanya jaran nggak ada, ancol nggak ada, terus yang di pinggir-pinggir itu nggak ada semua. Ini jauh lebih lancar cepatnya. Dan itu pernah dirapatkan, punya ada dokumennya, akan ada pembersihan tim yang ini. Tapi mana nggak ada. Begini, sungai itu kan semuanya tidak punya milik Pemda. Kalau bicara begitu-begitu ya. Nah, sungai itu kan miliknya BPWS. Nah, BPWS kan pernah kecolongan adanya dam Margo Anyar itu. Kemana ada dam? Karena Pemkab bangun nggak izin. Nah, akhirnya kan sekarang sudah dibongkar, sudah selesai. Nah, di situ itu Pak yang jadi persoalan. Sungai ini milik siapa? Nah, di Lamongan ini sudah banyak sungai yang hilang, Pak. Maka begini. Dulu itu tempat air kan banyak, ya. Tempat air banyak, dalam-dalam. Nah, sekarang tempat air sudah tinggal sedikit. Hujannya kalau makin deras, maka sebentar saja sudah banjir. Hujan 2 hari banjir, dan hujan kalau nggak diramut, sama dengan di kota ini, kalau gotnya nggak diramut, hujan sedikit, jalan-jalan tenggelam. Ya itu sama. Dan di Bengawan Jero ini, sungai itu kalau ada orang bangun tambaknya di sana, sungainya tambaknya diuruk, itu kan dibuatkan jembatan, dan jembatannya itu kan menjadi sempit gini sungainya. Karena perahu sudah tidak ada, itu bedanya. Sama dengan kenapa Gelugu kenapa Kaliutik ke utara itu jembatannya pendek-pendek, karena orang sudah pakai darat, Pak. Beda dulu itu saya perahu itu sampai ke sini, ke Pasar Ikan. Karena solusi itu kalau yang bisa maksimal itu kalau pompa kan begini. Kalau saya bicara pompa, segini ini banjir, Pak ya. Segini banjir. Pada bulan Desember sebelum air segini, sebelum banjir, ini pompa pada posisi air di bawah sini. Air umpamanya sini itu banjir ya, banjir tambah-tambah jalan-jalan banjir. Maka saat di sini ini pompa sudah jalan, sudah bunyi, Pak. Nah, ketika air tidak sampai di sini, pompa bisa dihentikan. Nah, tapi ketika naik lagi deras terus, baru seluruhnya 4 itu umpamanya, 4 itu bunyi semua. Nah, sehingga air tidak pernah sampai ke sini. Ya, kalau kayak di Surabaya, di Gunung Sari atau di Jambangan itu begini, Pak. Saya duduk di dalam pipanya gini masuk, Pak. Tapi bukan yang dipompa kayak di Kuro itu, pompa apa itu? Ini gambaran yang paling mudah adalah kan begini. Desa Kalanganyar, itu bisa dicek di sana, Karanggeneng. Itu kan 600 kakak, kalau nggak salah itu 600 kakak. Itu kan di Kupeng Kin. Nah, sebelum saya datang ke sana, ini kan ada 3 pompa di desa itu. 3 pompa 1 hari, biayanya solar sama tenaganya rata-rata 1 harinya 500.000. Kalau nggak dipompa, desa ini tenggelam. Akhirnya saya didatangkan ke sana, bisa Pak bikin, bisa. Biayanya berapa? 45 juta. Terus jaminannya, saya jamin ini nanti urusan banjir di desa selesai. Pakai listrik. Akhirnya apa, Pak? Sehari cuma 120.000 pakai listrik. Nggak ada bunyi. Iya, dan suara, Pak. Kemarin itu yang di dekat rumahnya, itu nggak bisa tidur. Kalau bunyi, udah 3 bayangin. Dan di samping ini rumah. Persoalannya di Bengawan Jero itu yang paling parah, yang paling vital itu sebenarnya kemarau. Karena kemarau itu sampai kikiran. Kemarin saya ungkap juga ada bupati yang di pinggir Bengawan itu. Iya, jadi begini. Karena apa? Sungainya nggak boleh diliwati air. Karena di sana butuh sendiri. Ngapain kok tak lewatkan ke desanya orang? Kita akhiri sekian dulu. Terima kasih Pak Cibai telah bincang-bincang. Semoga ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kayak Jokowi turun ke jalan yang di provinsi-provinsi di mana-mana lah. Ini karena Bupati nih. Iya, jadi Bupati nih kudu turun. Jadi Jokowi kudu mudun iki. Kudu Jokowi terus mudun mari Menteri PUPR iku sing menyelesaikan ngono. Nek gak ngono wis ngene Pak, modal bantu.